Bahwa itu adalah sebuah simbol dari niat, usaha, dan Ya, tawakal. dan ini kita harus kampanyekan Iya. karena untuk hal-hal baik itu kita harus sebarluaskan kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berbahagia sekali kita kembali berjumpa lagi di channel YouTube Profesor Aminuddin Saleh. Bagaimana kabar tuh hari ini, Prof? Siap, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Baru-baru sudah lebaran ini, Prof. Bagaimana Iya, keadaan minal kolesterol, Prof? aidin wal faizin. Iya. Maaf dan maaf, Prof. Bagaimana kolesterol, Prof? Aman? Aman, terkendali. Berarti walaupun banyak daging kurma tetap dikontrol. Iya, karena saya suka makan ikan. Jadi Oh, makan hari ikan. itu makan daging, Iya. besok dan seterusnya makan ikan. Makan ikan. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, kita sekarang ini berada di tempat yang sangat luar biasa ini, Bro. Iya, betul. Kita berada di salah satu boleh dikata ini kafe atau warung kopi ya, Bro? Saya sendiri tidak tahu ini pertama kali datang ini. Kayaknya ini kafe ya. Iya. Nah, di dalam situ ada banyak kue macam-macam. Display kue. Iya, betul. Iya, Jadi tempatnya kita berada di Sere di Jalan Gunung Latimojong ya, Bro ya. Iya. Di Gunung Latimojong. Yang menarik dari tempat ini adalah Sere? apa sere? Jadi dua kata ya. Iya. Apa sere? Apa empat sere satu. Jadi menjadikan empat jadi satu. Jadi apa sere? Itu persis yang kita selalu canangkan itu ya. Selalu kita kampanyekan Ya. tentang ini kan sebetulnya kurang lebih sama dengan apa kasulapa. Jadi dari empat menjadi satu. Dari empat menjadi satu. Iya. Berarti bisa dibilang pemersatu. 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 Berarti ini filosofi tempat ini luar biasa. Iya, saya Kenapa dipilih di sini, Bro? Untuk podcast yang ini istimewa ini. jadi begini. Iya. Sebetulnya owner pemiliknya ini, Denojek ini itu Oh, dan Nojek yang punya ini. ya Denojek Oh, itu putra keempat Putra keempat. dari teman kayak saudara saya waktu saya di fakultas. Pertama kali masuk di fakultas hukum itu ketemu beliau berteman akrab sampai beliau meninggal itu. Dan itu salah satu maknanya ya, Iya. karena ternyata belakangan ini ternyata Denojek ini mempersatukan kembali karena dia bersatu berteman dengan anak saya, Berteman Dr. Boyong ya. Iya. Jadi seperti apa sih menjadikan satu kembali itu. Iya. Itu antara lain maknanya ya. Maknanya. Makanya waktu Iya. tadi dia kasih tahu, saya tanya apa namanya tempat situ. Iya. Dia jelaskan, dan nuntung itu jelaskan apa sih? Oh, menarik itu nama. Jadi dia namanya dari berarti lokal ya, Bro? Lokal, ya itu Ini bahasa Makassar apa sih ya, Bro? bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Itu bahasa Makassar. Tempat namanya Sere. Dia khas tradisional. Iya. Kuenya juga. Ini kuenya, coba ini ada apa? Ada putu cangkir, ada Berarti konsepnya ya, Bro. luar biasa. Iya itu. Ya, terlepas dari itu, Bro. Kita tadi bicara tentang Sere, bicara tentang sulapa, kita sebenarnya mau bahas ini. Ya ini betul. Jadi Ini yang- kalau kita lihat ini yang menarik perhatian ini sebenarnya. Iya, Ini iya. bentuknya bagaimana? ini Mi, apa sulapa ya? Iya. Jadi apa ini? Jadi sebetulnya ini 1, 2, 3, 4. Ini kan 4 sisi. Kemudian di dalamnya ini satu kesatuan. Iya. Jadi 4 menjadi satu. Karena Karena yang di dalam ini dibingkai oleh 4, satu ini dibingkai oleh 4. Dan ini punya makna ya. punya makna. Ya. Jadi ini baru perkenalan ya, Pak. Perkenalan untuk viewers kita bahwa di podcast hari ini kita akan membahas tentang karya monumental dari Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh SHMH Karain Patuto
Puto Gata. Lanjutkan nama. Jadi kita akan membahas karya ini. Karya ini kayaknya sudah di hak cipta kan, Prof? Ya? Ada. Jadi ada hak ciptanya ada ini. hak cipta. Di dalam ini ada logo iya. dan pin, itu saya punya hak cipta. Oh, berarti kita bahas satu-satu dulu. Ya. Ini bahan dari kayu. kayu apa ini, Bro? Kayu campaga, orang Kenapa Makassar kayu bilang campaga? Campaga itu kalau dapat saya katakan itu kualitasnya lebih di atas dari kayu jati. Cuma ini sudah hampir musnah ini karena itu dari bangsa lain datang mencari ini dan dia beli dengan harga mahal di Takalar ini, dan kita sendiri sudah susah untuk dapat kayu ini. Padahal ini kayu, ini bahan baku untuk badik ya. Oh, Banoa badik dan Banoa. pegangan badik. Ini paling bagus karena motifnya ya. Oh iya. Setelah itu, Prof, ini kan bahannya kayu. Ya. Alasan pemilihan bahan kayu karena dia awet. Awet, Dan kuat, memang, luar biasa. kayu Dan dari motifnya kakao. bagus ya, jadi ada motifnya corak apa semua. Oh iya. Nah, terus apa lagi, Prof? Ini ada, saya lihat bentuknya. Kita ada bentuk. Ya, bentuk 4 persegi sama sisi. Jadi Iya. sisinya sama ini. Iya. Itu seperti yang saya biasa jelaskan bahwa filosofi apakah sulapa itu 4 sisi ya. 4 sisi kepemimpinan sebetulnya. Iya. Dan kehidupan juga. Seorang pemimpin itu setidaknya kan memiliki 4 sifat utama. Jadi dalam masa perang dulu yang pertama itu keberanian. Keberanian. Itu dulu Sultan Hasanuddin itu kemudian turun kepada Karempati Ngaloang, kemudian turun kepada Karenggaleso. Itu kan memiliki 4 itu. 4 sifat utama itu dulu keberanian yang pertama. Iya, keberanian. Karena melawan penjajah harus berani. Harus berani. Tetapi keberanian harus ditunjang dengan kecerdasan. Harus cerdas juga. Kalau berani saja tidak cerdas, Mati konyol, Bro. konyol. Yang selanjutnya Iya. itu jadi berani, cerdas, jujur. Harus jujur juga. Jujur. Iya. Dan kaya. Dan harus kaya juga. Kaya Kalau tidak kaya, ini 4 elemen Iya. ini, 4 unsur ini yang wajib dimiliki, harus lengkap. seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Sebetulnya seorang manusia Seorang juga. manusia juga harus. Manusia. Itu namanya Berarti insan kalau- kamil ya. Kalau dia ini jujur, kaya, cerdas, dan berani. Iya, Oh, itu. iya. Nanti dipilih mana, apakah mau jadi pejuang, tentara, keberanian yang dulu. Keberanian. Tapi kalau mau jadi ilmuwan, kecerdasan Kecerdasan yang dulu. Betul. Ya, seperti Terus ini saya lihat ada 3 garis ini. Ada maknanya untuk kalian ada 3 garis ini terutama untuk kita orang manusia. Ini di Lambang Walasuji ya. Iya. Lambang Walasuji selalu ada 3 ini. Iya. Yang pertama itu adalah niat. Niat. Yang kedua usaha. Usaha. Terakhir itu tawakal kepada Allah. Oh iya. Jadi Jadi tetap ada campur tangan Tuhan di sini, Bro. campur tangan Tuhan. Ada niat, ada usaha, ada usaha, tawakal. tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama prinsipnya kalau kita mau mulai sebuah bisnis ya, Oh, kita niatkan dulu. niatnya harus diperbaiki. Usaha, ya. Usaha Dan serahkan tawakal. kepada Allah. Kayaknya untuk segala sesuatu yang kita lakukan harus itu 3. Harus itu, makanya itu Iya. dalam setiap acara selalu saya ulangi, dalam setiap acara perkawinan, naik rumah atau Iya. apapun juga, lambang ini wajib hadir. Wajib aja. Kenapa? Karena harus diketahui makna kehadirannya itu apa. Iya. Cuma jadi persoalan karena ada orang dia pikir oh itu kan aksesoris Iya. untuk sekadar belo-belo. Belo-belo. Padahal ada makna. Kan biasanya di pengantin pasti ada ini. Ada. Dan dari bambu itu. Dianyam dari Dianyam bambu. dari bambu. Iya. Tapi saya yakin dan percaya tidak ada yang tahu itu Mas. Oh iya. Saya baru tahu hari ini. Barangkali Tentu ada saja, tapi sedikit. viewers kita juga baru tahu dari Iya, kita itu. bahwa itu adalah sebuah simbol dari niat, usaha dan Ya. tawakal. Dan ini kita harus kampanyekan. Iya. Karena untuk hal-hal baik itu kita harus sebarluaskan kan. Nah, Kita berkewajiban itu untuk menyebarluaskan kebaikan-kebaikan. dengan kebaikan. Iya. Ya, terus ini berapa kan? Ini ada 4 elemen tadi, Iya. simbol dari 4 sisi ini. Kemudian di tengahnya ada apa ini? Ini merah ini bukan
kebetulan, tapi ini kebenaran. Oh iya. Lambang. Bukan kebetulan tapi ini kebenaran. Ini kan yang kita bahas ini filosofi Makassar. Iya. Makassar itu identitasnya itu merah. Oh merah. Keberanian itu. Merah juga. Tapi keberanian ditunjang oleh Iya. unsur lainnya ya. Betul sekali. Terus di dalamnya ini ada tulisan. Iya. Ini ada tulisan Lontara. Ini Iya. kebetulan yang saya bawa. Iya. Kebetulan yang kita bawa ini. Ini pesan dari ayah saya. Iya. Orang tua saya Karesale ya. Iya. Empoang kami namala birka yami antun empoia. Iya. Kedudukan yang termulia itu yang diduduki. Kedudukan Jadi yang apapun termulia. juga kedudukan kita itu kita harus muliakan. Betul. Jadi saya ambil contoh ini Nojeng ini, Iya. Illa dan Nojeng. Coba dulu dia hidup hebat. Menurut pandangan kita orang-orang kampung ya, Iya. dia kepala cabang Astra ya. Dia Kepala cabang itu Astra. dia hidup mewah di Iya, mana-mana. iya. Kemudian saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya dapat WA dia bikin usaha seperti ini. Rupanya usaha yang dia buat yang seperti kita duduk ini Iya. itu adalah dia anggap sebagai kedudukan yang termulia. Kedudukan yang termulia. Bayangkan dari seorang kepala cabang Astra atau apa, Perusahaan besar ini. perusahaan besar sudah punya duit banyak, Iya. tiba-tiba jual kue, bikin kafe seperti itu. Penilaian kita orang awam, kenapa dia tinggalkan zona nyaman? Nah, ya sekali kemarin. Enak sekali ini kemarin ini, tapi Iya, iya. ternyata dia hargai ini kedudukannya seperti ini, Iya. dan saya harap waktu itu saya balas WA itu pilihan yang terbaik. Ambil itu, laksanakan, pegang ini pepatah datoknya ya. Empoang kami lambala birkah iani antun empon. Hargailah, muliakanlah kedudukan, jabatan atau pekerjaan yang kamu tekuni sekarang. Insya Allah sukses. Ya, sukses, betul. Karena kalau kita hargai dan tekuni otomatis akan Ya. total di situ, Bro. Insya Allah. Total. Insya Allah. Iya. Terus ini ada saya lihat lagi, Bro. Ini Makassar 2 dipublikasikan berdasarkan ada hak ciptanya ya, Pak? Ya, jadi ini, Iya. kata-kata, jadi seperti ini. Ada komponen ini kan ada simbol. Ini ada simbol ya. Iya. Ini simbol dari apakah Sulapa Yayasan Aminuddin Saleh ya. Iya. Saya, Iya. kemudian saya tanda tangan. Kemudian ini merupakan suatu kesatuan karena ini ada hak cipta saya. Iya. Jadi ada hak cipta saya untuk digitalisasi pesan leluhur. Digitalisasi pesan leluhur itu sudah dihak ciptakan ya, Pak? Ada hak cipta. Jadi pesan-pesan leluhur itu dibuat digitalisasi, artinya ini kan kalau siapa yang mampu membaca? Tidak semua orang bisa membaca Lontara ya. Iya. Ada terjemahannya di bawah bahasa Indonesia, tapi itu pun juga punya diulas. belum tuntas ya. Iya. Nah, makanya ada QRIS-nya, ada QR code-nya, Iya. sehingga anak-anak milenial ini begitu datang, dia sorot saja begitu. Oh, iya. Begitu dia sorot, maka muncul YouTube penjelasan tentang ini. Jadi, Coba kita coba, Pak. coba. Coba kita coba dulu. Coba. Coba kita coba ini. Canggih nih pesan leluhur dikolaborasikan dengan teknologi. Luar biasa. Ini ide yang sangat luar biasa dari Prof. Aminuddin ini. Itu kan Saya bantuan rasa ini anak-anak Prof. semua. Tamparan ini untuk anak muda. Itu. Bisa itu seorang anak muda tidak bisa berinovasi seperti ini, Bro. Ya. Coba kita coba. Coba Le. Oh iya, ternyata masuk. Masuk ya. Masuk langsung di YouTube. Langsung YouTube. Coba jadi. Dan penjelasan tentang kedudukan yang paling mulia adalah yang diduduki. Ya itu dia Luar penjelasannya. biasa Jadi sekali. ini kan kalau kita naik mobil Iya, sambil itu disorot misalnya langsung Iya. muncul itu kan pendengaran itu enak. betul. Apakah kita tidur atau naik mobil atau naik pesawat disorot ini langsung ini penjelasannya. Ya, jadi kita tidak perlu capek-capek lagi. Tidak ngetik, perlu lah. apa. Oh tidak, Kita karena segini. muncul dan Iya. itu saya punya hak cipta. Digitalisasi pesan leluhur. Kita- Nah inilah apa sih Oh, masuk dalam iya, satu iya, iya. bingkai, semuanya ada di sini. Banyak komponen yang di dalam itu disatukan oleh Disatukan oleh jadi relate dengan nama tempat ini Iya. juga. Itu saya bilang, pembahasan kita juga hebat ini memilih nama ini. Ya. Padahal Shakespeare katakan Iya. apalah arti semua nama. Apalah Tapi arti semua ternyata nama ini punya makna yang besar ya. Betul sekali. Berarti ini semua tidak ada yang luput ya, Pak. Mulai dari warna
semua punya makna, semua punya makna. Punya makna. Iya. Ada lagi Prof yang mau dijelaskan dari ini? Jadi ini apa namanya? Sengaja saya buat seperti ini. Ini ada beberapa juga yang nakal ini. Kalau ada kita buat dia tiru. Oh. Terutama bangsa tetangga ini, makanya saya bikin hak ciptanya. Jangan kau tiru bos, karena saya punya hak cipta ini. Hak cipta dilindungi oleh hukum. Kalau toh mau, ya boleh lah, tetapi izin. Ya, ini kita bikin podcast seperti ini kan, Ananda ini ada biaya, ini semua ada biaya. Izin lah. Seperti itu ya. Dihargai ciptaan orang ya, seperti itu. Berarti saya tertarik ini. Kenapa bisa kita berpikir di budaya itu mau digitalisasi? Oh, jadi pertama memang di samping ini kita kan harus ikut tren ya, ikut tren terutama anak muda ya. Jadi sekarang ini kan cenderung malas, kita cenderung malas dan itu tanda baik sebetulnya. Harus dimanfaatkan, itu tanda-tanda baik kemalasan orang. Tetapi kemalasan itu mestinya diisi dengan hal yang bermanfaat. Seperti inilah, malas membaca, ya mendengar. Jadi seperti itu. Malas mendengar, orangnya visual ya dibikinkan lagi video. Dibikinkan seperti ini, dan ini adalah kewajiban seperti yang saya katakan tadi, kewajiban kita untuk menyebarluaskan itu kebaikan. Disebarluaskan kepada siapapun juga supaya kita tidak kehilangan identitas. Ini bangsa Indonesia ini hebat. Punya identitas. Tetapi identitas itu kan harus dimunculkan, ya. Seperti Bung Karno bilang, itu harus digali dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Nah, ini dia. Seperti itu. Ya. Itu sedikit, baru sedikit penjelasan dari Profesor Dr. Aminuddin Saleh. Kalau mau penjelasan yang lebih banyak lagi, tentunya harus kunjungi channel YouTube Profesor Aminuddin Saleh di bawah sini ya, Prof. Nanti kita pasang dari bawah. Dan ada lagi, Prof, yang terakhir sebelum kita tutup podcast ini. Ya, jadi begini. Di Barakah Karigalesung itu kami mulai ya. Kemarin itu saya ke sana, saya bawa beberapa bingkai bersama-sama dengan ibu ya. Itu mulai di atas Balak Barakah itu, kemudian di Baruga, kemudian di halaman-halaman kita pasang ini. Kita pasang pesan-pesan leluhur itu. Kemudian pelan-pelan semua pesan itu dilengkapi dengan QR code. Sehingga pengunjung itu dimudahkan sekali. Begitu masuk dia sorot itu, apa itu Balak Barakah, apa itu bambu, apa itu kedudukan, macam-macam. Pesan-pesan leluhur itu bagaimana sikap kita menghadapi. Ini kan manusia kadang-kadang kita frustrasi ya, kecewa. Jangan kecewa, karena ada pesan leluhur kita mengatakan jangan kecewa. Nah, itu kalimat motivasi, pesan leluhur, tokoh ya. Tokoh yang diidolakan, kita pasang semua di situ, dan itu kita lengkapi dengan QR code. Jadi di samping untuk belajar aksara Lontara, belajar bahasa Makassar, belajar tentang petuah leluhur, kemudian belajar tentang sikap seorang tokoh, kenapa bisa hebat. Coba dulu Sultan Hasanuddin, dulu Karep Patingaloang, itu masih muda sekali sudah hafal Al-Quran, sudah bisa itu. Saya ingat itu Karep Patingaloang, satu ketika itu ada pendeta dari Portugis. Dia dapati itu Karep Patingaloang itu berbicara dengan orang Portugis. Dan pendeta itu menulis artikel, dia bilang begini, seandainya saja saya tidak lihat orangnya, maksudnya itu Karep Patingaloang, seandainya saya tidak lihat itu Karep Patingaloang berbicara, maka saya menganggap bahwa yang berbicara itu adalah kelahiran Lisbon, Portugal. Asli, jadi begitu fasihnya itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, ini tanda tanya buat kita. Kita ini sekolah tinggi, sekolah doktor, apa semua macam-macam, begitu tinggi pendidikan. Tetapi coba kita bercermin dari cara belajar Karep Patingaloang. Kenapa begitu hebat menguasai 11 bahasa asing?
menguasai perbintangan, menguasai macam-macam hal. Kenapa? Itu mestinya dimunculkan, ya, dimunculkan kembali. Carilah, berupaya mencari itu bagaimana cara belajar, metode belajar beliau itu sehingga begitu hebat, ya. Luar biasa. Nanti kita semangat Prof, walaupun masih sudah di usia yang pensiun, Ya. tapi itu tidak membatasi karena prinsip itu tadi. Dan malahan saya bisa simpulkan, Bro, kita lebih pasti sama teknologi ketimbang Ya, jangan juga. Kita lebih pasti Nanti jadi channel nanti YouTube. saya jadi GR. Karena faktanya seperti itu, Bro. Karya IDETA ini sebenarnya luar biasa sekali dan boleh saya katakan ini yang pertama. Mudah-mudahan. Ini yang pertama karena memang saya belum pernah lihat ada yang mengawinkan kedua ini. Belum pernah lihat ada yang mengawinkan antara kelompok ini dengan tentang budaya, pesan-pesan leluhur itu. Dan itu sangat harusnya diapresiasi besar ini. Semoga ya, semoga kita berharap ada apresiasi besar ke depannya dan mendapat perhatian lebih. Mudah-mudahan Suatu lah, saat tapi nanti, Prof, ya. minimal anak dan cucu saya bisa bercerita bahwa itulah yang dikerjakan oleh nenek saya, kakek saya. Dan semata-mata tujuannya ini mulia sekali, Prof, karena kita hanya untuk menyampaikan sebuah kebaikan, Iya. dan mempermudah kita semua untuk aksesnya. Cara singkat sekali untuk itu karena masih banyak pembahasan-pembahasan lainnya yang kita bahas di channel YouTube Profesor Nurdin Saleh. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tentunya harus selalu subscribe, like postingan ini, dan jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar untuk mendukung channel Profesor Nurdin Saleh. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.